maju pimpin kita dalam doa. Iya. Kita boleh. Ayo maju maju, jangan malu malu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Teman-teman, kita bernyanyi sama-sama Ibu Jari. Ya. Jadi 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu tangan tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Ya. PT, Hadir Ibu. Kristi Seran, Hadir Ibu. Mane. Hadir Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya. Baik anak-anak, materi tema kita pada pagi hari ini adalah kisah Nabi Musa. Di sini Ibu akan menceritakan kisah singkat perjalanan Nabi Musa. Anak-anak mendengarkan dan memahaminya dengan baik karena setelah selesai Ibu bercerita, Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang tokoh penting dalam kitab suci. Musa dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa adalah seorang yang taat, berani, dan setia kepada Allah. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa Raja Firaun yang jahat, dan Firaun takut akan Allah, takut akan kehilangan kekuasaannya. Pada zaman itu, Raja Mesir memerintahkan agar semua bayi laki-laki orang Israel dibunuh. Pada saat itu, Ibu Musa sangat sedih dan takut. Allah memerintahkannya untuk meletakkan bayi Musa ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Kemudian bayi Musa ditemukan oleh istri Firaun dan dibesarkan di istana. Saat sudah dewasa, Musa pergi ke padang gurun. Di sana Musa melihat
semak yang terbakar tetapi tidak habis. Lalu Allah berkata kepada Musa dan memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian Musa datang kepada Firaun dan berkata, biarkanlah umatku pergi. Dengan bantuan Allah, Musa melakukan banyak mujizat, tetapi akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Baik anak-anak, di sini ada gambar Musa membelah Laut Merah. Wow. Lalu Musa membelah Laut Merah. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, Allah menolong mereka melalui Musa dengan membelah laut. Ketika mereka sehingga mereka bisa berjalan di tengah laut yang kering. Lalu Musa pergi ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Perintah ini menjadi pedoman hidup bagi umat Allah termasuk kita semua. Kemudian mereka berjalan di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dan disitulah mereka berkemah di lantaran Moab sampai Musa meninggal. Baik anak-anak, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Itu tokoh-tokoh siapa saja yang ada dalam kisah Nabi Musa? Ada yang tahu? Saya dulu. Ya, Raja silakan. Raja Firaun dan istrinya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, tokoh-tokoh yang ada dalam kisah Nabi Musa itu ada Allah, ada Musa dan istrinya, Raja Firaun dan tentara Mesir. Pertanyaan yang kedua, di manakah Musa dilahirkan? Ada yang tahu anak-anak? Di Mesir, Ibu. Betul sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, Nabi Musa itu lahir di Mesir pada masa Raja Firaun. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat yang harus kita ikuti dari Nabi Musa? Ada yang tahu? Berani, Ibu. Ada, Ibu. Silakan. Taat dan setia. Yang lain ada? Itu saja. Tidak ada lagi. Berani, Ibu. Betul sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sifat-sifat yang harus kita ikuti dari Nabi Musa itu, yang pertama ketaatan, yang kedua berani, yang ketiga setia kepada Allah. Di sini ketaatan yang dimaksud itu kita harus taat kepada kedua orang tua, kepada guru, Dan sesama. dan kepada sesama. Yang kedua yaitu berani. Di sini berani yang dimaksud itu seperti tadi sebelum kita memulai dengan pelajaran, salah satu mari pimpin kita itu dalam doa. Yang ketiga, setia kepada Allah. Setia kepada Allah yang dimaksud itu yaitu berdoa
Ya, hari sekali. Dan hari Minggu harus pergi ke gereja. Sekret tidur di rumah ibu. Mary juga ya ibu. Baik, Sensitif berlanjut. tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita mengetahui siapa itu Nabi Musa dan perjalanan hidup singkatnya. Yang kedua, kita dapat mengenal tokoh-tokoh Nabi Musa. Yang ketiga, belajar taat dan percaya kepada Allah. Tadi ada pohon bintang. Pohon kering. Baik, materi kita sudah selesai. Sebelum kita pergi ke rumah kita masing-masing, salah satu maju pimpin kita dalam doa. Ayo maju, jangan malu. Ayo maju, Jangan malu-malu. Ibu guru, suster, dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam dari Tuhan terbaru, terkasihan melakukan kita dan terjauh Yesus karena Maria berdarah doa yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjut pada minggu depan. Oke. Dari